Andi, pemuda lugu asal Purwodadi, Jawa Tengah, hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Di kampung, Andi dikenal sebagai pria yang jarang sekali sakit, bahkan pernah bertahan hidup dari kecelakaan yang seharusnya mematikan. Mitos kampung menyebutnya kebal, tapi bagi Andi, itu hanya keberuntungan. Saat utang rumah sakit menumpuk dan ladang keluarganya terancam disita, Andi mengambil keputusan besar. Ia menerima tawaran dari seorang agen tenaga kerja yang menjanjikannya posisi teknisi di Kamboja dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Dengan berat hati, ia meninggalkan ibunya, percaya bahwa ini jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun begitu mendarat di Phnom Penh, semuanya berubah. Alih-alih dibawa ke tempat kerja, Andi dan sekelompok TKI lainnya justru disekap di sebuah bangunan tua dengan penjagaan ketat. Mereka disuruh menandatangani kontrak kerja palsu, dan yang menolak langsung menghilang. Perlahan-lahan Andi sadar, ini bukan penempatan kerja, melainkan perangkap sindikat perdagangan manusia internasional. Satu persatu tahanan dibawa keluar, tidak pernah kembali. Malam-malam dipenuhi jeritan, rumor pun menyebar, mereka dijual, organ tubuh mereka diambil lalu dibuang seperti sampah. Hingga akhirnya giliran Andi tiba. Ia dibius dan dibaringkan di meja operasi. Tapi anehnya, tubuh Andi tidak bereaksi terhadap obat. Bahkan ketika pisau menyentuh kulitnya, ia tetap sadar. Para dokter panik, tapi Andi, dalam kondisi luka, berhasil melawan dan melarikan diri dari ruang operasi, membuat sindikat tercengang. Keanehan tubuhnya menjadikannya harta karun yang tak ternilai. Alih-alih dibunuh, Andi dikurung dan dijadikan eksperimen hidup. Para kolektor kaya yang terobsesi dengan keabadian mulai tertarik pada pria Indonesia yang tak bisa mati. Ia tidak dijual seperti yang lain, tetapi dilelang secara eksklusif. Tubuhnya dijahit, dipotong, dilukai berkali-kali, namun tetap pulih. Dalam penderitaan yang tak berujung itu, Andi menyimpan satu hal, tekad untuk bertahan dan melawan. Di balik jeruji dan kegelapan, ia menjalin koneksi dengan tahanan dari berbagai negara, seorang suster dari Filipina, mantan tentara dari Myanmar, dan pelajar dari Vietnam. Bersama mereka, Andi menyusun rencana pelarian. Ia mencuri peta lokasi, mempelajari jadwal penjaga, dan menyembunyikan alat-alat kecil yang berguna. Luka yang terus-menerus disiksa tak membuatnya menyerah, justru dijadikan senjata untuk membangkitkan semangat pemberontakan. Malam yang ditentukan pun tiba. Dengan tubuh yang tak hancur, Andi memimpin pemberontakan brutal dari dalam. Darah tumpah, tembakan meletus, dan pintu-pintu sel terbuka. Banyak yang gugur, tapi mereka berhasil membobol sistem sindikat. Dunia internasional akhirnya membuka mata, melalui video yang berhasil mereka unggah, tentang bagaimana perdagangan organ manusia masih terjadi, tersembunyi di balik janji manis kerja luar negeri. Di akhir kisah, saat semua korban berhasil dievakuasi, Andi ditawari untuk pulang. Tapi ia menolak. Ia memilih tetap tinggal di Kamboja, membantu organisasi kemanusiaan yang berfokus pada penyelamatan TKI dan korban perdagangan manusia. Ia tahu tubuhnya kebal, tapi jiwanya tetap manusia, dan kini, ia ingin melindungi yang tak kebal dari neraka yang pernah menjebaknya. Pemberontakan yang dipimpin Andi berhasil menghancurkan pusat operasi sindikat di Phnom Penh. Polisi lokal yang sebelumnya terlibat tutup mata tak bisa lagi mengelak, karena bukti video yang direkam para tahanan tersebar luas di media internasional. Puluhan korban dari berbagai negara dievakuasi. Sebagian besar terluka parah, beberapa cacat permanen, dan banyak yang kehilangan harapan hidup. Andi, meskipun tubuhnya bertahan, tidak lepas dari trauma. Setiap malam ia bermimpi suara jeritan, bau darah, dan tatapan kosong korban-korban yang tak bisa ia selamatkan. Ketika perwakilan KBRI datang menjemputnya untuk dipulangkan ke Indonesia sebagai pahlawan, Andi menunduk lama, dalam hatinya berkata, "Kalau saya pulang, siapa yang bantu mereka yang belum bebas?" Ia menolak pulang. Sebagai satu-satunya korban yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim, Andi justru merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Ia menetap di Phnom Penh, bergabung dengan LSM Internasional yang bergerak di bidang penyelamatan korban trafficking. Ia mulai dilatih menjadi penyelidik lapangan, berpatroli di pelabuhan-pelabuhan rahasia, menyamar di pusat perekrutan ilegal, dan membongkar jaringan yang masih aktif. Tubuhnya kebal membuatnya bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh orang biasa, masuk ke tempat berbahaya, menjadi umpan hidup, hingga menahan siksaan tanpa mempan. Namun di sisi lain,
jiwanya mulai terkikis oleh rasa bersalah, marah, dan beban tanggung jawab yang ia tanggung sendiri. Satu titik balik terjadi ketika ia menemukan seorang gadis Indonesia berusia 14 tahun yang hampir mengalami nasib yang sama sepertinya. Gadis itu, ketakutan dan syok berat, menggenggam tangan Andi dan hanya berkata lirih. "Mas, aku mau pulang." Tangis gadis itu membuat tembok keras dalam hati Andi runtuh. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, ia menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena ia sadar bahwa tubuhnya mungkin kebal, tapi hati manusia tak pernah benar-benar kebal dari penderitaan. 5 tahun kemudian, Andi dikenal di kalangan aktivis HAM sebagai manusia kebal yang menyelamatkan ribuan jiwa. Kisahnya dijadikan bahan edukasi dan dokumenter. Ia menolak jadi tokoh publik, memilih tetap di lapangan. Di satu adegan terakhir, Andi duduk di bangku kayu di tepi sungai Mekong, membuka surat dari ibunya yang kini sehat setelah dibantu pemerintah. Dalam surat itu tertulis, "Kau memang anakku, tapi sekarang dunia juga menganggapmu anak mereka. Pulanglah kalau kau sudah tidak dibutuhkan di sana. Ibu selalu tunggu." Andi menatap Cakrawala, senyum tipis di wajahnya. Lalu ia bangkit dan berjalan masuk ke kegelapan malam, ke tempat di mana masih ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan.